Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya sambil menunggu hubungan dengan pimpinan melalui virtual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, yang terus monitor ya melalui staf tenaga ahli dan seterusnya, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 ya. Yang kami hormati Ketua Umum Gerakan Masyarakat Arus Bawah Gema Abah. Yang mana Bapak? Oh, Bapak. Bapak berdiri, Pak. Nah, sekretariat dan perwakilan tahu. Ya. Yang kami hormati Ketua Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan Gampar. Pak Saiful berdiri, Pak Saiful. Walaupun orang Senayan. Komunitasnya serem, Pak. Gampar. Serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menyingkat waktu, izinkanlah saya membuka acara audiensi pada hari ini dan berdasarkan ketentuan pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, acara audiensi ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Umum Gema Abah dan Ketua Gampar beserta rombongan yang telah berkesempatan untuk bertemu dengan Komisi 5 DPR RI pada hari ini dalam rangka penyampaian aspirasi terkait permasalahan kerusakan jalan provinsi di sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, sama Serpong, Pak ya. Saudara-saudara yang kami hormati, Komisi 5 DPR RI telah menerima surat perihal permohonan audiensi dari Ketua Umum Gema Abah tanggal 15 Januari 2024 dan Ketua Gampar tanggal 17 Januari 2024. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami persilakan kepada Saudara Ketua Umum Gema Abah dan Ketua Gampar untuk memperkenalkan diri beserta rombongan yang hadir pada hari ini, juga untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Berdasarkan surat masuk dulu ya, kami persilakan kepada Ketua Umum Gema Abah yang masukkan surat tanggal 15 Januari untuk menyampaikan dan memperkenalkan setelah menyampaikan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu hadir di ruang Komisi 5. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 5, Bapak Haji Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Ishak dari Parung Panjang dan tergabung dalam Gema Abah, yang artinya Gerakan Masyarakat Arus Bawah yang berada di Kecamatan Parung Panjang. Kami beserta anggota, ada sekjen dan teman-teman semua, datang ke gedung ini Bapak membawakan keinginan, aspirasi kami yang alhamdulillah sudah bertahun-tahun ini Pak. Saya benar-benar bisa datang kemari terharu banget. Betul-betul terharu. Diterima oleh Bapak Haji yang buat saya ini responnya benar-benar luar biasa buat Parung Panjang. Walaupun kita perjalanan ini sudah lama dari 2014 dulu. Tapi alhamdulillah mungkin Allah berkehendak hari ini kita diterima di Senayan ini Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih. Untuk tujuan ini Pak, mungkin Bapak Haji yang terhormat mungkin sudah pernah datang ke sana dan sudah tahu bagaimana Parung Panjang dengan semrautnya Pak. Ya. Jadi kalau buat saya gimana Pak ya? Orang Parung Panjang ini benar-benar boros Pak. Boros waktu. Boros waktu. Kenapa saya bilang boros waktu Pak? Jadi di Parung Panjang ini udah bukan lagi macet nasional atau hari macet. Itu tiap hari kita macet Pak. Apalagi buat kita yang pekerja Pak. Tiap hari kita itu kena macet. Hampir 1 jam lebih mau berangkat kerja Pak. Belum pulang kerja. Saya anggap itu kita sehari itu mengorbankan waktu 2 jam Pak. Untuk kerja aja. 1 hari.
Kita aktif kerja itu 5 hari, Pak. 2 jam kali 5 itu 10 jam. Dalam 1 minggu kita mengeluarkan cuma-cuma itu waktu yang harusnya produktif, Pak. Tapi kita hambur-hamburkan dari Parung Panjang. Belum lagi sebulan kalau kita kalikan, Pak. Jadi orang Parung Panjang ini benar-benar boros. Bukan boros kami, Pak, sebenarnya. Yang boros itu, yang membuat boros itu pemerintah, Pak. Itu. Pemerintah yang nggak bisa memberikan jaminan kepada kami, Pak, untuk bekerja dengan layak, mencari nafkah dengan aman, tentram. Jadi selama ini, tapi tetap saya ucapkan terima kasih, Pak, pada Bapak. Jadi saya mau tanya, kemana sih? Selama ini kemana? Sekarang ini udah zaman canggih loh. Ada media, ada online. Belum lagi dari media pers, wartawan. Apa kelamaan tidurnya apa gimana ya? Atau mungkin emang sering pakai headset gitu, Pak, jadi nggak kedengeran. Tapi kan seharusnya saya Parung Panjang ini masih di Indonesia loh, Pak. Masih di Indonesia, dan kalau dari sini ke Parung Panjang lebih dekat gitu. Tapi nggak ada yang mau. Saya cuma mau bilang astagfirullahaladzim, Pak. Tapi alhamdulillah hari ini saya diterima. Terus lagi, Pak, asal Bapak tahu, di Parung Panjang ini, Pak, banyak anak yang jadi yatim, Pak. Banyak anak jadi yatim, banyak istri yang jadi janda, Pak. Karena apa? Belum lagi banyak yang cacat, Pak. Dan mungkin sekarang Dinda Lutfi ikut serta di sini ada, alhamdulillah, Pak. Saya kalau sebenarnya mau pengen nangis, Pak, nangis banget dengan diundangnya ini, dengan bisa ngomong kayak gini juga pengen nangis, Pak. Bahagia, entah bahagia entah kesal gitu, tapi intinya saya bahagia. Mudah-mudahan dengan bisa datang kemari kami melalui kebaikan hati Pak Haji, Parung Panjang bisa berubah, Pak. Dari jalan yang 19 km ini yang muat saya itu nggak layak pakai jalan, Pak. Sekarang kalau Bapak tahu, panjangnya mobil tronton pengangkut tambang itu 10-12 meter, Pak, panjangnya. Panjangnya itu, Pak, tronton. Lebarnya, Pak, 2,5, Pak. 2,5 meter. Sedangkan jalan di Parung Panjang itu, kalau saya ukur nggak nyampe 7 meter loh, Pak. Itu jalan provinsi. Nah itu terbagi, Pak. Dari mobil yang kosong sama mobil yang isi, itu pun penuh, Pak. Lalu kami mau lewat mana, Pak? Kesel, Pak. Itu bukan sekarang, dari dulu, Pak. Kami itu perebutan dengan tronton. Tapi tronton pun tetap keluarga kita, Pak. Saya asli Parung Panjang. Saya punya keluarga, punya saudara, berprofesi di mobil tronton, Pak. Karena keahliannya cuma bisa nyupir. Mungkin kita lebih beruntung dari mereka. Makanya kita nggak layak mencaci mereka, Pak. Karena saya katakan lagi, pemerintah yang salah, Pak. Pemerintah yang mau memikirkan nasib masyarakat di Parung Panjang. Kalian pikir enggak? Selama ini kami bayar pajak, Pak. Kami bayar pajak. Tapi Bapak lihat, di sana itu nyawa nggak ada harganya, Pak. Nggak ada harganya. Maaf, Pak, boleh saya biar saya lepas, Pak, emosi saya, Pak. Saya sebenarnya benci, Pak, dengan pemerintah ini, Pak. Kami itu dari Parung Panjang ke ibu kota nggak jauh, Pak. Rumah saya di Jagabaya. Istri saya kerja di Parung Panjang, Pak. Anak saya sekolah di Jagabaya. Tiap hari saya was-was. Tiap hari saya resah, Pak. Sekarang, Pak, saya bingung bilangnya, Pak, ya. Apa emang nggak ada, Pak, dari provinsi itu yang datang kemari, Pak? Apa nggak ada dari kabupaten yang datang kemari?
Karena kami hanya bisa kalau ingin gerakan itu Pak di kecamatan. Kami berharap dari Provinsi Jawa Barat turun. Mereka turun Pak, betul turun. Dan mereka bawa buku Pak dicatat. Dibilang kata dirancang Pak. Makanya saya tahu berarti pemerintah hanya bisa merancang Pak, tanpa bisa eksekusi. Lalu apa tugasnya mereka kami pilih? Sekarang Pak, Parung Panjang potensinya besar untuk maju Pak. Perumahan penuh di mana-mana Pak. Alhamdulillah. Untuk pendapatan mungkin lebih bagus untuk Parung Panjang. Tapi Pak, di saat ada potensi itu pasti Pak ada dampaknya. Mungkin Bapak pernah ke sana. Pak, populasi masyarakat Parung Panjang banyak Pak. Dan hampir 250% mereka memiliki kendaraan roda 2. Dan hampir 50% mereka punya juga roda 4. Sedangkan jalan kami hanya segitu-gitu aja Pak. Lalu kami akan berlomba-lomba Pak untuk mengejar pekerjaan Pak. Karena kami juga takut Pak kalau sampai kami terlambat. Lalu saya tanya Pak, maaf saya tanya sekarang ke Bapak, ini salah siapa Pak? Ini salah siapa? Salah saya yang harus menerima takdir bahwa saya lahir di Parung Panjang. Pak, saya orang Indonesia Pak. Saya punya hak menuntut untuk hidup layak. Sekali lagi Pak, saya tanya, salah siapa Pak? Saya harus begini. Saya hanya doakan mudah Bapak dan yang lain-lain yang setiap hari di sini sehat Pak. Bapak kalau mau tahu, kami yang semua datang kemari ini, kalau Bapak mau periksa kami punya penyakit paru-paru Pak. Karena tiap hari kami itu menghisap debu Pak. Bapak tahu debu? Kalau debunya debu gunung mungkin masih sehat Pak. Jika debunya debu hasil dari tambang Pak, itu ibarat kita menghisap kristal Pak. Makin banyak paru-paru kami itu terluka Pak. Tapi kita nggak ngeluh Pak. Karena waktu itu kita belum diterima. Makanya saya berharap ini hanya takdir. Hanya Allah yang tahu. Cuman kami nggak tahu sampai kapan. Sampai Bapak datang ke Parung Panjang dan membawa sedikit harapan buat kami. Dan kepercayaan kami 100% ke Pak Haji. Berharap Parung Panjang bisa hidup dengan layak. Mungkin itu aja Pak Haji, kelamaan dia kadang-kadang suka meluapnya keterlaluan. Saya mohon maaf kepada Bapak Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum ke Pak Saiful Gampar, saya ingin juga menanggapi apa yang sudah Bapak sampaikan, bahwa prinsipnya Bapak hadir di rumah rakyat, artinya ini adalah rumah Bapak Ibu sekalian. Pada saat komunikasi seperti tersendat bahkan tersumbat, ya. Kemudian arah kebijakan hanya angin sorga, ya. Bapak dalam tanda petik tidak tahu lagi harus kemana, maka sudah sewajarnya saya sebagai wakil Bapak Ibu yang kebetulan saya adalah daerah pemilihan Jawa Barat 5, dalam hal ini Kabupaten Bogor, maka bismillah saya menjadi bagian dari ikhtiar untuk mencari solusi kita Pak. Ya. Saya cuman mau ingatkan ya kepada orang yang punya rasa dan berpikir bahwa ini kepentingan elektabilitas, Anda salah besar. Kenapa? Karena pemilunya nanti 14 Februari, tapi umur saya belum tentu sampai 14 Februari, jadi saya tidak akan korbankan itu. Ya, saya ingin berjuang untuk Bapak-Bapak dan saya sadari betul Pak, karena memang setelah berkunjung ke sana, saya ikut menghirup udara polusi dan udara segarnya Parung Panjang. Ya, Parung Panjang waktu itu saya bermalam Pak ya di destinasi wisata Dago Pak ya. Saya naik ke Gardu Pandang, memandang 360 derajat suasana Parung Panjang yang dikelilingi luar biasa anugerah saya kira ya. Dan kita harus berjuang bukan saja untuk kepentingan kita hari ini,
tapi kita punya tanggung jawab untuk anak cucu kita ke depan. Jangan kemudian masalah yang sedang kita hadapi, kemudian kita tidak pernah berikhtiar mencari solusi, anak cucu kita yang kena dampaknya, ya. Maka kita hari ini hadir Bapak, ya Pak Ishak, kita cari solusi bersama, kita coba cari formulasi yang tentu saja harus tetap mengedepankan aturan, Pak. Nah, maka kehadiran Bapak Ibu hari ini di sini, difasilitasi juga oleh teman-teman Sekretariat Komisi 5, terima kasih dalam hal ini. Tadi Pak, ya, supaya kita bisa menyampaikan aspirasi, kita bisa menyamakan frekuensi, lalu kita bisa menyamakan tujuan untuk mencari solusi, ya. Jadi kalau misalnya Bapak bilang tadi bahwa masalah kesehatan, keselamatan, kemudian hak publik Bapak untuk menikmati fasilitas jalan ya, yang karena operasional truk, yang begitu masif dan menyulitkan Bapak Ibu yang tidak berkepentingan langsung dengan operasional truk, dan itu adalah hak Bapak Ibu untuk kemudian tadi disampaikan dengan, penuh kejiwaan gitu bahwa negara harus hadir dan pemerintah harus bertanggung jawab. Dan sayangnya sampai hari ini saya masih belum mendengar progres dari rencana aksi atau action plan maupun timetable-nya kapan gitu ya diselesaikan. Maka saya ingin mencoba membypass, mencari solusi ini dengan menerima Bapak Ibu sekalian sehingga insya Allah kehadiran Bapak Ibu bisa segera saya follow up karena tentu sebelum kehadiran Bapak Ibu saya mengkomunikasikan dengan pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 5 bahwa saya akan menerima Bapak Ibu dan memfollow up masalah ini ya. Sebenarnya Pak Ishak, waktu saya berkunjung ke tempat Bapak, saya mengikuti kemudian, langkah untuk, apa namanya, mengusulkan kunjungan spesifik ke wilayah Bapak Ibu. Tapi karena situasi yang sangat, mepet dan sekarang tahun politik, akhirnya agenda-agenda kunjungan spesifik ditiadakan, Pak. Maka saya mencari formulasi lain dengan menerima segera Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah menerima Bapak Ibu, saya sudah punya dasar audiensi ini untuk apa? Saya insya Allah besok saya diterima oleh Pak Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan salam Bapak Ibu gitu, ya. Dan saya ingin ada semacam jembatan bagaimana misalnya, eee kebijakan atau anggaran jalan yang berstatus jalan provinsi, yang bukan notabene tanggung jawab secara langsung kepada PUPR, itu kemudian saya sambungkan. Kenapa? Karena payung hukumnya sudah ada. Ya, kebetulan saya panitia kerja, revisi undang-undang jalan. Bagaimana nanti APBN bisa mengintervensi apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu ya. Di saat saya hadir di wilayah Bapak Ibu, saya mengidentifikasi potensi opsi dari, solusi itu ya. Misalnya pertama kami ingin minta pada provinsi untuk merevitalisasi jalur existing ya. Misalnya apa? Dilebarkan seperti usulan Bapak Ibu waktu itu Pak Ishak ya waktu itu ya. Kemudian kualitas jalannya ditingkatkan. Karena saya waktu diajak untuk melihat kantong-kantong parkir, saya pada saat kejebak macet deg-degan, Pak. Kenapa? Karena ada truk yang sudah bermuatan sangat tinggi itu overloading saya kira jalannya rusak, berarti kalau jalannya truknya bergerak potensi muatannya itu tumpah itu. Saya berdoa itu, Pak, Bapak, Ibu tiap hari berdoa barangkali ya, ini truk jatuh nggak nih batu ya. Kenapa? Karena kan pernah kejadian kan, ibu dan anak yang kemudian kena muatan truk kan. Nah kemarin, wah saya jangan-jangan kena karma nih, saya yang kena nih. Ya ya, maksudnya apa, kalau saya hadir di sana bukan saja merepresentasikan wakil Bapak Ibu di sana, tapi kebetulan saya warga Kabupaten Bogor, mitra kerja kami Menteri Perumahan, PUPR ya, pekerjaan umum perumahan rakyat, dan terpenting saya juga kebetulan adalah panitia kerja revisi undang-undang jalan sehingga saya yakin dengan apa namanya, kehadiran Bapak Ibu adalah menjadi tahapan-tahapan bagaimana saya mencari solusi cepat ya. Saya kira itu Pak untuk pembahasan awal. Terima kasih Pak Ishak dan teman-teman dari komunitas Gema Abah ya. Selanjutnya silakan Pak Saiful dari Gampar ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak anggota DPR RI Komisi 5, Bapak Haji Mulyadi, beserta dengan jajaran Sekretariat Komisi 5. Yang kami hormati para sesepuh masyarakat Parung Panjang, dan juga seluruh masyarakat Parung Panjang yang hadir dalam pertemuan audiensi dengan Komisi 5 DPR RI pada hari ini. Mohon izin Pak Mulyadi, ini barusan tadi sebelum rapat dimulai, ini ada prisma nama Gampar dan prisma nama Gema Abah.
Ini dengan kesepakatan dengan Ketua Umum Gemabah, Risma itu kita hilangkan. Jadi kita ini yang hadir adalah seluruhnya warga masyarakat Parung Panjang tanpa dikotomi. Jadi kami sama-sama menyuarakan suara yang sama, yaitu keluhan masyarakat Parung Panjang yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Saya sendiri tinggal di Parung Panjang dari tahun 99, Pak Haji. Jadi sudah 25 tahun kurang lebih. Anak saya sudah 4 made in Parung Panjang semua. Jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami, Bapak Ishak, bahwa masalah Parung Panjang ini ada karena ketidakhadiran pemerintah selama ini. Jadi masyarakat yang terdampak itu tidak hanya di hulu, tapi juga di hilir. Masyarakat dalam hal ini supir-supir tronton yang harus membawa muatannya tiap hari melintasi jalan yang sama dengan masyarakat pengguna jalan lainnya, baik itu yang ke pasar, ke sekolah, ke kantor, dan juga kegiatan perdagangan ekonomi lainnya yang semuanya terdampak karena semakin banyak penduduk, semakin banyak angkutan tambang, tapi yang jalan yang digunakan itu saja, Pak. Ada pepatah banyak jalan menuju Roma, tapi itu tidak berlaku untuk Parung Panjang, Pak. Jalan Parung Panjang itu hanya satu, Malangnah, udah nggak ada lagi. Jadi semua pengguna jalan keluar masuknya lewat situ, jembatan Malangnah perbatasan Bogor dan Tangerang. Nah, alangkah baiknya hadir pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah di Parung Panjang, yaitu jangan agar pepatah banyak jalan menuju Roma juga bisa wujud di Parung Panjang, Mbak. Jadi jangan hanya ada satu jalan untuk in dan out-nya. Sehari itu kurang lebih tronton yang melintas ada 3.000 lebih. Terus untuk penduduk di Kecamatan Parung Panjang kurang lebih ada 100.000. Ini kita baru bicara Parung Panjang, Pak. Belum Cigudeg, belum Rumpin. Jalan yang dilewati itu tadi udah sampaikan Pak Ishak, kurang lebih ada 20 km Pak Ishak ya. 19. Itu dalam kondisi tidak layak dilintasi. Karena kondisinya pertama jalan provinsi, tonase yang melintas itu 30 sampai 40 ton, padahal untuk jalan provinsi itu hanya bisa dilintasi maksimal 8 ton. Nah, ini tentunya perlu ada solusi komprehensif dari pemerintah yang selama ini kehadirannya dirasakan sangat minim oleh kami, Pak. Tidak itu saja, masalah-masalah yang timbul, kemacetan, kecelakaan, korban jiwa, terus juga cacat. Kemarin kami itu baru saja berkunjung ke daerah Salimah. Itu di sini ada warganya tuh Bu Ayasena. Di sana itu ada rumah yatim di mana mayoritas anak-anak di rumah yatim itu orang tuanya kuli ganjur, Pak. Kuli ganjur tuh mereka ngangkut batu, maaf. Yang mana rata-rata meninggalnya karena sakit paru-paru, Pak. Mungkin tiap hari mereka kan ngeganjur, itu kemasukan serbuk-serbuk batu, akhirnya paru-parunya luka, meninggal, dan itu tentunya tidak hanya satu tempat, Pak. Banyak kampung-kampung, daerah-daerah di Parung Panjang, Cigudeg, Rumpin itu yang memang profesinya adalah sebagai kuli ganjur. Nah, ini tidak menutup kemungkinan mereka juga mungkin terkena dampak yang sama, yaitu ISPA. Nah, tentunya hal seperti ini pemerintah harus hadir, Pak. Terus masalah lainnya juga dari sisi angkutan tambang itu tronton yang
odol Pak, over dimension, overloading. Nah ini juga menimbulkan masalah, misalnya tidak ditangani dengan baik, seperti batu itu bisa jatuh, bisa mencelakai pengguna jalan lainnya, itu juga harus mendapatkan perhatian agar, dan memang sudah terjadi gitu loh Pak, itu pernah di tukang sayur apa tukang bakso kalau nggak salah di Malang Tengah itu pernah ketimpa kepalanya kena kena batu kali. Hal-hal seperti ini Pak yang perlu mendapatkan perhatian serius, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga DPR RI sebagai wakil kami di Senayan yang memiliki kewajiban untuk menyuarakan aspirasi kami, Pak. Dari segi legislatif, pengawasan, maupun anggaran. Ini perlu mendorong pemerintah agar bisa memberikan solusi komprehensif untuk Parung Panjang. Warga Parung Panjang ini termasuk ini Pak, Superman Pak. Superman Pak. Dia tuh adrenalinnya tinggi, ya kan, tiap hari harus selap-selip dengan tronton, terus juga fisiknya juga kuat-kuat Pak, tiap hari kena debu, tapi itu kan apakah mau seperti itu? Tentunya hal seperti itu sudahlah, cukuplah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak, kita hadir di sini itu dalam rangka menghadirkan kesejahteraan Pak, keselamatan, kenyamanan, keamanan untuk anak cucu kita. Cukuplah kita yang hadir di gedung Dewan yang terhormat hari ini yang merasakan dampak dari minimnya kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Parung Panjang. Untuk jalur tambang itu Pak, mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menambahkan, itu progresnya itu kurang lebih 80% dikerjakan oleh PT AJ, inisial ya Pak ya. Nah ini tentunya juga perlu dorongan dari pihak legislatif untuk meninjau dari segi payung hukum, dari segi anggaran, dan juga keberlanjutan dari pekerjaan itu juga mohon kiranya DPR RI bisa mengawal agar apa yang kami cita-citakan jika memang jalur tambang itu dikerjakan, targetnya sampai kapan. Dan yang Bapak pernah sampaikan harus ada cut off. Jika memang swasta tidak bisa menangani, berarti pemerintah sekali lagi harus adil, take over pekerjaan itu agar timeline-nya, targetnya itu bisa tercapai dan kami masyarakat Parung Panjang yang tidak hanya pekerja kantoran, kerja di pasar, anak-anak sekolah, tapi juga masyarakat yang di hulu yaitu supir-supir tronton bisa sama-sama merasakan manfaat dari adanya solusi yang dihadirkan oleh pemerintah, dalam hal ini salah satunya adalah jalur tambang. Itu yang dapat kami sampaikan Pak, nanti mungkin teman-teman akan menambahkan kurang lebihnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful, Ketua dari Gampar ya. Betul Pak, jadi prinsipnya hadirnya kita di sini memastikan bahwa kita akan mencari formulasi bagaimana bisa mendapatkan solusi permanen ya Pak ya, terkait masalah yang muncul di Parung Panjang. Tadi saya sampaikan juga bahwa untuk saat ini saya mengidentifikasi opsi dari solusi adalah tadi ya, revitalisasi jalan yang existing sekarang dengan meningkatkan kualitas jalan dan pelebaran jika memungkinkan termasuk drainase dan seterusnya. Kemudian tadi saya juga kalau misalnya di Jakarta ada busway, di Parung Panjang ada truckway kayaknya ya. Jalur khusus truk gitu ya. Wah, iya kan? Khusus kenapa ya? Karena tadi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ya. Nah, kemudian tadi kalau misalnya sudah ada komitmen dengan pengusaha yang akan membuat jalur tambang, truckway tadi, kita juga harus mengetahui Pak ya, supaya tidak ada masalah di kemudian hari, kita ingin tadi betul, kita harus tahu ini dasar hukumnya apa ya, kerjasama dengan pemerintah provinsi. Kan di konsep-konsep formulasi pembangunan pada saat negara lama ataupun belum siap anggaran,
maka ada opsi namanya KPBU misalnya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, dasar hukum itu yang harus clear and clean dalam konteks apa? Sebelum misalnya kemudian dari Kementerian PUPR bisa mengintervensi jalan provinsi tersebut. Nah, maka kita akan kawal itu dengan minta Pak Gubernur segera memanggil pengusaha itu untuk menyampaikan komitmen kapan mereka akan selesaikan. Apalagi kalau sudah 80% kan. Artinya kan 20%-nya betul tidak? 20%-nya siap diselesaikan. Nah, kalau mereka ternyata tidak siap, lalu mereka harus membuat usulan formulasi, jangan lama-lama gitu. Kenapa? Supaya pada saat mereka mohon maaf misalnya bendera putih itu nyerah, nah kita akan cari formulasi segera supaya negara bisa kemudian mengintervensi jalan tambang itu, Pak. Ya, apakah misalnya saham dari perusahaan itu di take over gitu oleh apa, mereka punya nih, Jawa Barat itu punya, BUMD Jasa Sarana kalau tidak salah. Ya, Jasa Sarana itu adalah BUMD pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang infrastruktur. Nah, mereka take over saja gitu kan. Nah, kemudian kesulitan dana, nah carilah formulasi bagaimana misalnya APBN bisa mengintervensi sehingga jalan itu bisa terselesaikan. Misalnya gitu kan, itu adalah formulasi jangka menengahnya. Jangka panjangnya, kalau mereka masih delay, komitmennya tidak deliver atau tidak terselesaikan, ya sudah apa susahnya gitu kan, negara segera hadir untuk membuat jalur baru yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara permanen. Gitu ya Pak ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang sedang kita pikirkan bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan juga kepada sahabat-sahabat semua bahwa aktivitas itu betul saya lihat memang ada overdimension overloading terhadap operasional truknya, kemudian ada supir-supir belia ya yang masih belum cukup umur saya kira ya yang mengoperasikan truk. Kemudian saya lihat juga kalau misalnya operasi malam itu penerangan jalan umumnya juga sangat minim ya. Nah, itu kan nggak ada ya. Nah, padahal saya punya aspirasi nih untuk mengusulkan PJU namanya ya. Maka sesuai kebutuhan saya kira saya juga akan coba buka komunikasi dengan Pak Menteri Perhubungan, dalam hal ini juga Dirjen Perhubungan Darat. Ya, jangka pendeknya itu dulu lah untuk mengurangi resiko-resiko kecelakaan mungkin PJU penting gitu ya, untuk memastikan bahwa, aktivitas masyarakat tidak terganggu. Kemudian Bapak Ibu, saya mendapatkan info ada paparan lebih lanjut barangkali. Ini Bapak Ibu hadir di sini, pentingnya apa? Ini mohon maaf tadi pimpinan juga sudah WA kami, berhalangan untuk ikut video conference karena sedang melaksanakan perjalanan laut katanya kan, karena, sinyalnya tidak stabil jadi tetap mewakilkan kepada kita. Tapi intinya ini, ruang ini, dokumentasi ini dengan sekretariat yang memfasilitasi kita ini adalah tahapan di mana Bapak Ibu menyampaikan aspirasi secara konstitusional ya. Artinya wajib untuk di-follow up. Kenapa? Karena nanti akan ada semacam, dokumentasi yang, menjadi dasar untuk disampaikan kepada pemerintah. Silakan untuk paparan. Ya, silakan Pak. Nanti rapat ini akan terdistribusikan Pak ke seluruh anggota dan pimpinan. Hmm. Ini tadi malam dan pagi tadi. Oh enggak, enggak alasan Pak, supaya clear juga. Tadi malam dan tadi pagi saya sudah komunikasi dengan mereka. Ya. Ini DPR RI Pak. Mereka ya. Ada dari Sulawesi, ada dari Palembang, yang Papua juga Pak. Mereka sudah ada di Jakarta belum? Karena hari ini tidak ada agenda rapat di minggu ini Pak. Jadi mereka tidak bisa. Enggak lah, minimal keseriusan itu diwakili 2-3 orang lah. Kalau ini kan Pak Mulagi ngapain kemarin ke Parung Panjang, sekarang ke sini juga ngapain gitu. Beda Pak, kalau di Parung Panjang saya sebagai anggota Dewan Dapil Kabupaten Bogor yang hadir reses menyerap aspirasi. Kalau Bapak hadir di sini adalah tahapan bagaimana. Ya, tapi bikin catatan aja bahwa saya menilai Komisi 5 tidak serius itu aja. Karena tidak hadir semua Pak Mulagi. Jadi seolah-olah Pak Mul doang ini yang mikirin Parung Panjang, jangan-jangan yang lain takut atau gimana kan gitu. Atau ada apa kan ini masalahnya? Bapak cari solusi apa cari kehadiran? Bukan. Karena pemerintah sampai saat ini Pak, nih, ya, Pak. Jalan tambang itu Pak, dari awal provinsi itu tanggung jawab provinsi. Karena pajaknya itu masuk ke provinsi Pak. Harusnya provinsi segera membuat jalan tambang ketika pengambil alihan jalan dari kabupaten ke provinsi. Dulu itu kabupaten itu Pak. Mobilnya belum banyak dulu. Dulu ada PT Sudamanik, kalau orang beli batu itu bukan mobil yang datang, dianterin. Dan belum rusak. Setahu saya ketika tambang dibuat itu harus ada jalan tambang Pak. Nah ini ketika diambil alih provinsi, uangnya ke provinsi, provinsinya diam aja. Terus penyalahgunaan jalan sudah terjadi puluhan tahun Pak. Jalan 8 ton dimasukin 40 ton loh Pak. 45. Kemana aja? Itu hukum loh harusnya. Kan?
Artinya ada apa dengan provinsi? Kabupaten ini nggak berani. Sampai kemarin saya salahin juga bupati, ngapain Perbup itu nggak berguna Pak. Boleh emang Perbup di jalan provinsi. Ini udah ngawur gitu loh. Perbup itu nggak ada gunanya. Oke, saya respon sebentar. Iya, Jawaban kehadiran Komisi 5 sebenarnya jawabannya sudah ada di Bapak. ya, Bapak ini saya hadirkan di sini karena saya ingin membypass, Pak. ya, Pertanyaan anggota Komisi 5 ke saya sederhana. Ya. Itu jalannya provinsi atau nasional, Pak Mul? ya, provinsi dia. Provinsi. Ya. Confirm. Harusnya Bapak Ibu itu audiensi ke provinsi. Iya, karena Sebentar dulu, provinsi sudah kita dengar berkali-kali. tahapannya dulu, Pak. Ya. Izin, kita dengar tahapannya dulu. Pada saat Bapak Ibu hadir di sini, ini adalah ikhtiar saya untuk membypass, Pak, memotong. Ya. Dewan-dewan, izin Pak, Gini, Bapak Pak, harus, dulu, Pak. sebentar, Bapak Bapak, tidak tahu Bapak, di bawah Bapak, itu kita diadu-adu loh. Udah saling tuduh, dapat uang segala macam. Ini kan fitnah dan segala macam terjadi Pak. Apakah mau dibiarkan masyarakat Porong Panjang diadu-adu seperti itu? Bapak, boleh saya bicara selesai dulu? Kalau nggak kondusif, kasihan nih warga lain. Ya, saya cari solusi, saya membypass kewenangan. Lanjut. Dalam konteks ada pertanyaan dari teman-teman itu Ya. jalan provinsi. Saya nggak ungkapkan sekarang. Saya ungkap karena Bapak respon sendiri. Pak Mul, itu jalan nasional atau provinsi? Jalan provinsi, Pak. Kenapa nggak ke provinsi dulu audiensinya? Sudah kayak provinsi. Ya artinya kalau teman tidak hadir itu tetap mereka mengetahui saya sedang menyambungkan, Pak, masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran Bapak di sini kita terima untuk menyegerakan. Kalau nungguin Bapak audiensi di DPR provinsi sama juga nanti nggak pada serius gitu kan misalnya kan. Gitu loh Pak ya. Intinya saya punya etikat baik sebagai warga Bapak, wakil Bapak Ibu di Parung Panjang Kabupaten Bogor. Lama banget sih ini komisi 5 Pak, komisi infrastruktur di provinsi gitu. Saya buka komunikasi Pak dengan kepala dinas. Saya nggak bisa nyuruh-nyuruh kepala dinas Bina Marga provinsi untuk tolong dong Pak perbaiki, nggak bisa Pak. Karena tupoksinya saya mitra kerjanya adalah Menteri PUPR. Menteri PUPR bilang sendiri kan Pak pada saat video viral kan, sayangnya jalan itu adalah jalan provinsi gitu loh. Nah, intinya jangan lempar-lemparan lagi Pak. Udah puluhan tahun lempar-lemparan nih antara kabupaten, provinsi ini. Kita nih Itu aturan, kayak drama-dramaan gitu. Bapak, saya anggota Komisi 5, saya Ya. dibully oleh masyarakat di Jonggol, di rumah aspirasi saya. Kami korban lama, jadi Ya. maklumin aja dulu. Maaf ya, Nggak apa-apa, Pak nggak Mul. apa-apa. Ini tambahan dari saya. Iya, iya, silakan. Kami dari Parung Panjang korban lama. Jadi begini-beginian nih, ketemu orang-orang, udah puluhan tahun justru. Itu Bapak tidak Ada realisasi seperti Bapak- ada finish. Bapak kalau Ada tidak hasil. percaya dengan ikhtiar saya, Ya. Bapak-bapak dengan segala hormat, ngapain Bapak hadir di sini? Ya. Bapak keluar saja. Betul. Bapak Saya keluar harap- saja. Ini saya saya hadir katakan- memfasilitasi ini Pak. Ini bukan kewenangan saya Pak sebenarnya. Ini kewenangan provinsi, tapi saya bypass. Saya Izin- jembatani lagi izin setelah pimpinan. pertemuan ini saya ketemu dengan gubernur besok. Izin pimpinan. Itu bisa, itu. Antar ya, taruh, mohon maaf Pak Iya, iya. Mul. Maksudnya untuk yang berjalan dengan saya hari ini, mohon kerjasamanya. Kita datang kemari karena kita percaya sama beliau. Oke? Sepakat ya? Kita kemari, kita berharap Parung Panjang jadi lebih baik. Sepakat ya? Kita tenang, kita dengarkan dulu beliau, dan kita ikuti protokolnya seperti apa. Oke? Oke, terima kasih. Baik, nggak apa-apa Pak, aspirasi sampaikan saja, tapi kan gara-gara disampaikan kan jadi ngerti Pak ya. Saya dibully habis-habisan di sosial media di rumah aspirasi saya jalannya hancur Pak. Katanya Menteri PUPR, jalan rumah sendiri hancur. Tapi status jalannya kabupaten Pak. Jadi kalau misalnya kemudian saya telepon Dirjen Bina Marga, tolong dong aspal depan rumah aspirasi saya, itu bisa ditangkap KPK itu Pak. Kenapa? Karena akan ada temuan di BPK bahwa APBN digunakan untuk membangun jalur kabupaten. Bapak hadir di sini sekarang. Saya telepon misalnya Pak Dirjen Bina Marga, tolong Pak segera revitalisasi jalan itu. Pak itu jalan provinsi Pak, ada aturannya Pak. Ya. Nah saya ingin membypass aturan itu karena ada dua kepentingan. Saya representasi Bapak di Bogor, yang kedua Pak, ada payung hukumnya sekarang. Tapi untuk bisa mencapai payung hukum impres jalan daerah, ada dasarnya Pak. Usulan dari Komisi 5. Komisi 5 bisa memberikan usulan gimana? Ini tahapannya Pak. Saya datang ke wilayah Bapak, Bapak datang ke sini, ini dasar nih. Bahwa provinsi tidak memberikan solusi terhadap masyarakat Parung Panjang. Gitu. Jadi saya kira kalau misalnya saya ungkap alasan teman-teman tidak hadir karena mereka taat aturan Pak. Kenapa kita audiensi dengan jalan provinsi gitu loh maksudnya Pak ya. Tapi mereka mengetahui bahwa saya akan segera memperjuangkan untuk menyambungkan bagaimana status jalan provinsi diintervensi oleh APBN melalui impres jalan daerah. Tapi kan kita harus lihat lapangan. Maka identifikasi dan bahasa saya adalah audit Parung Panjang.
Gitu. Ya. Saya kira itu ya Pak ya. Tolong Oke. pahami Pak. Terima kasih. Ya. Izin saya untuk menyampaikan. Nama saya Ujang Sutisna. Yang terhormat Bapak Komisi 5, Bapak Haji Mulyadi. Terima kasih Bapak sudah sampai ke tempat kami Parung Panjang. Saya bersyukur Pak, sudah 58 tahun usia saya. Baru ada seorang anggota DPR RI bisa jalan-jalan ke Parung Panjang. Bahkan mau tahu, tadi Bapak bertanya tentang masalah penerangan jalan. Mungkin selama saya hidup belum pernah ada pemberian penerangan jalan Pak. Yang namanya jalan, dulunya jalan kabupaten, sekarang jadi jalan provinsi. Nah ini buat saya agak sedikit bangga. Mudah-mudahan perjalanan Parung Panjang sekarang ada di gedung DPR RI Komisi 5. Apalagi Bapak menguasai di bidang PUPR. Tadi kawan saya karena memang beliau adalah aktivis yang paling senior. Jadi wajar kalau dia menggebu-gebu. Tapi harapan saya di meja inilah kami Bapak wakili. Bapak mewakili kami masyarakat Bogor yang notabene adalah Jawa Barat. Jawa Barat mempunyai Kabupaten Bogor dan Kecamatan Parung Panjang yang mempunyai aset semuanya adalah kuari, tambang, batu belah, dan emas. Satu nanggung pertambangan Pongkor. Lainnya pertambangan batu kali yang sekarang menjadi gedung pencakar langit di wilayah Indonesia, terutama ibu kota Jakarta. Jadi sedikit saya menyampaikan, keluhan ini bukan baru Pak. Bukan baru, apalagi dengan bicara masalah kewenangan provinsi. Bapak mungkin bisa melihat provinsi yang mana sebetulnya yang mengakui Parung Panjang. Saya bertempat tinggal di negara Indonesia, tapi seperti tidak bertempat tinggal di negara Indonesia. Tidak seperti punya pimpinan. Saya bangga dengan Bapak menerima kami ke sini dengan tembus langsung ke pintu DPR RI. Jujur Pak, belum pernah ada yang tembus. Saya pernah 2014, tembus saya ada di Polonia waktu itu. Zamannya waktu masih Prabowo Hatta. Tapi itu pun tidak bisa tembus. Nah hari ini saya kembali lagi. Saya harap kalau bicara masalah katanya APBN ataupun APBD provinsi, kita nggak usah mengorek-ngorek lah. Untuk apa saling audit? Toh pertambangan semua terdaftar kok. Di wilayah Bogor, Jawa Barat ini semua pertambangan ada izin ledaknya. Tidak seperti pertambangan yang ada di wilayah Banten. Mohon maaf Pak. Banten tidak ada izin ledak. Tapi kalau di wilayah Jawa Barat semua izin ledaknya ada. Terdaftar semuanya. Pajaknya semuanya larinya ke APBN. Bukan provinsi. Provinsi hanya menerima pengembalian. Nah sekarang jalan provinsi aja baru 2 kali dibangun dengan cara namanya betonisasi. Selama itu hanya aspal. Itu pun sudah Manik yang punya tanggung jawab. Tapi setelah diserahkan menjadi jalan provinsi sampai hari ini, bahkan tidak berpikir pengembang semua perusahaan perumahan diberikan izin masuk, tapi tidak dipikirkan amdalnya, dampaknya akan kemacetan dan sebagainya. Kasihan mereka yang beli rumah ke wilayah Parung Panjang, tapi jalannya busuk seperti tidak punya negara. Bapak sudah melihat, yakin. Saya mengatakan seperti itu Pak. Karena di sini tidak ada peran kerjasama antara PUPR dengan Bina Marga wilayah 1 Cianjur. Karena kita ini di sini ada yang melaksanakan pemeliharaan, perbaikan. Bapak bisa lihat, yang kerja di sana bukan hanya pemeliharaan perbaikan, dia hanya main-main, hanya ngebersihin rumput saja. Kalau perbaikan tidak ada, mata saya tidak buta. Karena sedikitnya banyak, saya tahu itu, saya pernah jadi pamong desa Pak, begitu. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya ini bisa menghindari dari kemacetan, upayakan. Saya bukan meminta Bapak, bukan menyuruh Bapak, tapi saya mewakilkan kepada Bapak. Karena Pak Haji Mulyadi adalah wakil kami di DPR RI. Paling tidak, yang namanya provinsi bagaimana kerja baik dengan pihak kabupaten dan juga pusat untuk melaporkan.
Baru tembus Pak hari ini Pak. Saya tadinya lagi sakit aja saya kepengen ikut. Kenapa saya Pak? Sedikit keluhan saya. Saya mungkin kalau ada di Pak Mulyadi punya anak cantik. Sekolahnya di SMA. Begitu anak Bapak kena musibah, hilang kakinya satu sampai dengan pahanya, apa rasa Bapak? Saya mau tanya pada Bapak, sedih nggak Bapak? Pak, Anda tidak diwakili oleh siswa kami. Izin Pak, izin. Coba bangun. Izin. Pak Ujang, izin dulu ya. Nggak, izin, Pak Ujang. Iya, sebentar. Kita ada tahapannya Pak, maaf Pak, ya. Karena maaf, supaya langkah kita ini ada terarah, izin pimpinan. Karena nanti ada pemaparan dari kita nih, dari Gema PS, Gema Abah. Nanti baru ada sesi tanya jawab supaya rule-nya tercapai. Apa masalahnya, usulannya apa? Nanti silakan. Tolong pemaparan ini diselesaikan dulu Pak. Sebentar. Izin ya. Tadi saya sudah sampaikan, kita ada usulan masalah jalan saja dulu lah. Karena kalau masalah Bapak, untuk jalan tambah sebentar Pak. Ya, ini udah disiapkan Pak. Sebentar, Kami udah Pak. menyiapkan tim Pak. Bapak, sebentar Pak, sebentar. Supaya efektif, saya kan memberikan kesempatan semua untuk curhat. Iya. Sudah lama sekali masalahnya tidak teratasi, itu bisa saya maklumi. Apalagi misalnya mempermasalahkan kehadiran jumlah personil, tidak ada masalah Pak, itu curhat, sampaikan saja, nanti kan ketahuan jawabannya. Kemudian Bapak menyampaikan Ujang terkait bagaimana perasaan saya kalau keluarga ada yang terkena. Saya sudah Pak, sudah datang dan mohon maaf Pak, bukan mendramatisir, saya ikut sedih dan menangis. Terima kasih Pak. Tapi intinya gini Pak, bukan masalah solusi, tapi bukan juga masalah kemanusiaan ya. Tapi kita tidak boleh kejadian-kejadian yang sudah kita lihat dan alami itu terus-menerus terjadi. Itu Pak mau saya. Makanya Bapak Ibu hadir di sini adalah ikhtiar kita tetap dengan mengikuti aturan supaya kita cari solusi percepatan. Terus terang ada hal yang tidak saya ungkap lagi nih. Jadi pada saat peresmian tol Cinere ya, yang kemarin itu Cinere apa tuh Pak? Tol tuh Depok ya, Cinere Depok. Saya sampaikan Pak ke Pak Presiden. Tapi kan saya tidak boleh ini menjadi janji Presiden. Tapi saya minta impres jalan daerah diteruskan untuk di wilayah Kabupaten Bogor. Dan beliau langsung sampaikan Pak Menteri lanjutkan. Artinya apa Pak? Saya takut menjanjikan. Jadi gini, negara ini terlalu besar Pak. Ya, terlalu luas. Yang harus diurus banyak. Yang mengusulkan banyak. Kenapa kita tidak seolah-olah tidak ada solusi? Karena harus ada orang yang menyuarakan terus-menerus dan mengawal Pak. Betul. Ya. Betul. Kalau Betul. tidak ada itu, maka tidak pernah terdengar. Dan seolah-olah negara abai, mereka itu ingin memberikan kontribusi terbaik. Betul. Tapi karena anggaran terbatas, wilayah begitu luas, mereka seolah-olah, mohon maaf Pak, tadi saya sedih banget, Parung Panjang itu Indonesia. Iya Pak, confirm Indonesia. Tapi kenapa kok tidak pernah hadir negara? Jawabannya itu Pak, karena tidak ada yang menyuarakan mengawal Pak. Contoh, mohon izin, flashback Pak ya, Puncak itu macet Pak, terus-menerus. Saya Jumat, Sabtu, Minggu handphone sempat hang Pak, diprotes warga. Saya suarakan terus-menerus untuk cari solusi. Tapi kemudian solusinya mau tidak mau adalah jalan kabupaten Pak. Yang diperlebar dan direvitalisasi. Tapi tidak mungkin APBN mengintervensi itu. Lalu saya mengusulkan diri untuk, bukan mengusulkan itu, kebetulan dapat tugas untuk menjadi panitia kerja revisi undang-undang jalan itu Pak. Tapi alhamdulillah sekarang dengan impres jalan daerah, saya menyaksikan sendiri dan diapresiasi oleh masyarakat bahwa akhirnya opsi macet puncak sudah teratasi dengan puncak 2 Pak. Dan kemarin libur Natal dan Tahun Baru itu signifikan Pak dampaknya. Nah maka saya ingin perjuangan ini dengan mengawal dan menyuarakan terus-menerus, bahkan izin Pak, saya dapat tugas juga di Badan Anggaran. Jadi ini pengawalan lengkap ini Pak. Ya. Jadi jangan sampai karena, mohon maaf ya, kecewa, putus asa dan mohon maaf marahnya Bapak terhadap solusi negara yang tidak pernah hadir, ya saya anggap satu itu wajar. Yang kedua, biarkan saya untuk menjalankan amanah Bapak Ibu, tapi dengan tetap mengikuti aturan. Ya. Jadi bukan karena seorang Mulyadinya saja yang hadir menerima Bapak, tapi lembaga ini secara institusi adalah lembaga negara Pak, ya, yang harus mendengar, mengawal dan merealisasikan apapun yang menjadi harapan masyarakat. Jadi bukan karena orang perorangannya Pak, ya. Nah nanti Bismillah kemudian nanti ada rancangan usulan dari kementerian melalui rencana kerja dan anggaran,
ada Parung Panjang, maka hampir mayoritas setiap anggota dewan dan setiap fraksi hadir di sini untuk ikut menyuarakan, Pak, bahwa itu harus dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena aturan mainnya, tahapannya sudah lewat gitu loh, Pak, maksudnya. Ya, ini saya berikhtiar hanya membypass nih, Pak. Saya sebenarnya protes juga ke dewan-dewan provinsi ini pada nggak terdengar atau gimana gitu loh. Nah, maka saya hadir gitu, Pak Ujang. Saya kira itu ya. Oke. Saya dengarkan paparan dulu supaya bisa cepat. Sedikit Pak, maksud saya gini, kita di sini itu ada solusi. Iya. Solusinya jangka pendek, bukan jangka panjang, Pak. Bagaimana Bapak itu bisa mewakili kami, harusnya memang dari provinsi dulu, tapi kita nggak pernah tembus. Justru kita memengakan dari pihak DPR RI ini. Bagaimana jangka pendek ini bisa solusi itu segera dilakukan. Itu Pak menurut saya. Entah nanti pelebaran jalan lah, dengan penambahan kiri kanannya, entah membangun apa yang sudah ada diperbaiki jalan kabupaten. Karena banyak akses yang tidak dirawat, Pak. Kita malu dengan provinsi yang paling belakang, Pak, gitu. Itu aja yang mau saya. Banyak akses yang bisa kita lakukan dari program pemerintah Kabupaten Bogor. Banyak sekali untuk tidak memacetkan mobil kecil maksudnya, Pak. Begitu. Itu salah satunya, Pak. Jadi kalau Bapak nyimak di depan, saya bilang ada 3 opsi yang bisa kita laksanakan. Saya sampaikan tadi di depan, saya insya Allah besok diterima oleh gubernur untuk mempercepat percepatan itu, Pak. Oke. Kalau APBN mengintervensi sekarang, aturan mainnya belum ada, Pak. Aturan hukumnya belum ada. Nah, maka saya bilang, nanti saya ketemu Pak Gubernur, saya sudah datangi Bapak Ibu ke Senayan, dokumentasi nanti kita perlihatkan ke beliau. Ini mereka seolah-olah, maaf nih ya ngomong kasarnya, nggak percaya sama provinsi. Ya, betul. Makanya membahas, makanya masuk ke pusat gitu loh Pak, dasarnya itu ya. Yang kedua, kita akan meminta kepada Pak Gubernur sambil formulasi menunggu kerjasama opsi penyelesaian permanen ini terjadi, maka revitalisasi jalur existing gitu loh maksud saya. Pelebaran, kualitas jalan ditingkatkan, drainase tadi udah sampaikan Pak. Itu kan itu jalur untuk jangka pendeknya. Jangka panjangnya, jangka menengahnya adalah meminta komitmen dari badan hukum yang berjanji akan membuat jalur tambang, ayo dong, kapan diselesaikan? Kalau tidak diselesaikan, maka opsi ketiga, negara secara utuh mengintervensi jalur panjang, Parung Panjang, Pak. Saya kira itu Pak solusinya. Cukup ya? Lanjut dengan closing ini. Izin. Silakan. Ya, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 5 DPR RI yang kami banggakan dan kami muliakan, serta kami hormati, juga mohon izin kepada seluruh senior-senior saya. Ini guru-guru besar saya, Pak, di Parung Panjang ini. Saya izin, sebenarnya dari awal kita sudah membuat salah satu slide ya, artinya terkait dengan gambaran singkat, dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari dari kawan-kawan dari senior-senior saya untuk menyampaikan terkait dengan persoalan-persoalan di Parung Panjang, termasuk solusi, ada 3 solusi yang mungkin ini aspirasi dari kami, yaitu solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Izin pimpinan, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa ya yang sudah lama dan memang saat ini sedang terjadi di Parung Panjang, kita dapat bisa menerima dari berbagai macam informasi ya, termasuk di media online, terus kemudian di medsos, dan sekarang ini sudah menjadi viral apa sih yang menjadi problema di Kecamatan Parung Panjang khususnya. Kemudian memang banyak, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran singkat Pak, atau gambaran umum apa sih persoalan-persoalan dari mulai penyebab, kemudian masalahnya apa, dan kemudian solusinya juga. Mudah-mudahan ada beberapa solusi atau aspirasi dari masyarakat Parung Panjang dalam hal ini. Memang ada banyak, ada sekian lah, dan tentu kita akan memilah mana aspirasi yang bisa dikerjakan dalam tempo yang singkat, mana aspirasi yang bisa dikerjakan dalam tempo sedang, dan mana aspirasi yang bisa dikerjakan dalam tempo yang jangka panjang, kira-kira seperti itu. Bapak pimpinan Komisi 5 DPR RI yang saya muliakan, dan Bapak-bapak Ibu sekalian para senior yang sudah hadir di sini, izinkan saya yang pertama, memang persoalan ini kita tahu bahwa di Parung Panjang itu terdapat dari dulu, dari tahun 1974 kalau nggak salah sepengetahuan saya, sampai dengan tahun 75 maksud kami, hingga tahun 84, bahwa di Parung Panjang itu sudah berdiri salah satu perusahaan tambang.
salah satu perusahaan tambang yang ada di Parung Panjang hingga sampai ini masih berproduksi secara aktif. Di satu sisi, ini merupakan sebuah potensi ya bagi masyarakat Parung Panjang karena memang ada ekonomi yang masuk ya, termasuk lapangan pekerjaan tentu di situ akan hadir dengan adanya tambang. Namun di satu sisi lain, tadi ya apa yang dikatakan oleh Pak Ketua Gemaabah, pimpinan Gemaabah bahwa setiap potensi itu pasti mengandung masalah. Problemnya adalah masalahnya ketika tahun demi tahun perkembangan perusahaan tambang ini sangat luar biasa signifikan, Pak. Artinya jumlah kendaraan truk tambang pun dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tentu ini sebuah potensi, tapi juga di sisi lain memiliki problem. Artinya yang tentunya kami berharap sebenarnya pemerintah dapat mengantisipasi hal ini dari awal. Karena semua kebijakan itu pasti dibuat oleh pemerintah. Terkait perkembangan-perkembangan yang di wilayah Parung Panjang, termasuk bahwa Parung Panjang itu adalah salah satu kota penyangga. Yang kami dapat informasi akhir-akhir ini, perkembangan dan kemajuannya itu sangat signifikan. Salah satunya dipengaruhi oleh adanya pembangunan infrastruktur perumahan misalnya, rumah huni. Dan kita tahu di beberapa desa saat ini di Parung Panjang sudah banyak pembangunan, bahkan kalau kami lihat seolah-olah perumahan ini akan menghabiskan lahan kosong di Parung Panjang, Pak. Sampai dengan lahan-lahan basah pun kayak semacam ladang sawah itu, semua ini sekarang sudah hampir dipenuhi oleh perumahan. Dari dampak itu tentu bahwa tingkat populasi penduduk juga meningkat. Dari populasi penduduk meningkat, tentu juga timbul persoalan bahwa tingkat populasi kendaraan pun meningkat. Termasuk kendaraan roda 2 bisa kami simpulkan kemarin hampir 120% semua penduduk warga Parung Panjang itu memiliki roda 2. Dari mana asumsinya bahwa dalam satu keluarga itu bisa memiliki lebih daripada satu. Bahkan dengan adanya perumahan di Parung Panjang itu komoditas kendaraan roda 4 pun meningkat. Nah, dua persoalan inilah yang maksud kami seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi ini dengan adanya antisipasi terkait dengan menyediakan kelayakan jalan itu sendiri yang sampai ini menjadi polemik di Parung Panjang itu adalah terkait dengan jalan provinsi Parung Panjang Sudamanik. Kemudian dari potensi bagi kemajuan dan perkembangan Parung Panjang, dalam hal ini kami terpaksa Pak sampaikan bahwa pemerintah telah gagal mengantisipasi perkembangan yang terjadi di Kecamatan Parung Panjang yang seharusnya sebagai pemerintah yang merencanakan dalam setiap pembangunan tentu harus dapat mengantisipasi dari dampak perkembangan di wilayah. Dasar pernyataan kami yang mengatakan bahwa pemerintah telah gagal mengantisipasi perkembangan dan kemajuan wilayah Parung Panjang dapat dilihat dari buruknya dan carut-marut kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan jalan provinsi Parung Panjang Sudamanik yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menjadi status sebagaimana kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan yang saya hormati, terkait program sedikit tadi yang sudah saya sampaikan, mohon izin persoalan-persoalan itu tentu banyak hal yang memang sudah ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita tidak tutup mata juga dan kita juga berikan apresiasi terhadap pemerintahan. Meskipun dari kebijakan-kebijakan yang dibuat itu masih mengandung polemik atau ketidakefektifan, keefisiensian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini dilakukan. Kesimpulannya, mohon izin, pemerintah dalam hal ini saya katakan kembali bahwa telah lalai mengantisipasi perkembangan yang terjadi dan menimbulkan keresahan-keresahan di tengah masyarakat Parung Panjang yang berujung pada aksi damai pada waktu itu, Pak, pada Minggu 19 November 23.
Waktu itu ada aksi damai dari masyarakat Parung Panjang terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di jalur tambang atau jalan provinsi Parung Panjang Cikudep. Yang menjadi akar atau rumput keresahan masyarakat adalah kelayakan dan kebijakan serta pengaturan pada jalan utama Jalan Raya Sudamanik yang berstatus jalan provinsi yang hari demi hari terus menjadi polemik dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Pertama, dampak yang ditimbulkan perlu kami sampaikan ini sebagai bahan pertimbangan dan solusi untuk ke depan. Yang pertama itu kemacetan, Pak. Jadi hampir bisa kita pastikan bahwa kemacetan terjadi hampir setiap hari. Bahkan sering kita mengalami, warga masyarakat Parung Panjang itu mengalami harus berjam-jam, Pak, pulang kerja. Pulang kerja itu harus berjam-jam, bahkan sampai ada yang pukul 3 pagi maksud kami baru sampai ke rumahnya. Coba mungkin ini bisa dibayangkan. Nah, kemacetan ini tentu ditimbulkan adanya tadi populasi kendaraan yang terus meningkat, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan, serta yang terutama topik hangat kita adalah yaitu kendaraan truk pengangkut tambang. Ini tentu bukan persoalan yang kami pikir bukan persoalan kecil yang harus segera kita selesaikan, karena untuk melindungi dan memberikan kehidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika ini dibiarkan, maka salah satunya akan berdampak berbagai macam dampak bagi masyarakat. Tentu salah satunya adalah dampak ekonomi. Kenapa kami bilang dampak ekonomi? Karena persoalannya bukan hanya warga yang bekerja sebagai ASN dan segala macam. Salah satunya juga sebagai warga Parung Panjang, kita tidak bisa pungkiri dan ingkari bahwa sopir pengangkut truk itu juga adalah warga Parung Panjang yang tentu kita harus juga perjuangkan. Karena bisa Bapak bayangkan ya, ini kalau kemacetan ini terus-menerus dibiarkan, tidak ada antisipasi, maka akan memengaruhi ekonomi dan pendapatan supir-supir tersebut. Termasuk ya masyarakat kami itu sendiri. Yang kedua, kesehatan. Kita ketahui bahwa dari akar persoalan jalan provinsi Parung Panjang Cigudeg itu selain rusak, itu menimbulkan dampak polusi yang luar biasa, Pak. Apalagi di musim kemarau, dan itu sangat merugikan warga masyarakat Parung Panjang. Nah, berdasarkan data yang kita terima dari instansi kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Parung Panjang, itu pada tahun 2000 grafik ya, tren kasus ISPA di wilayah Puskesmas Parung Panjang tahun 2021 itu di angka 565 kasus. Nah, pada tahun 2022 itu meningkat, Pak, di angka 613 kasus. Meskipun di tahun 2023 itu mengalami penurunan kasus, yaitu hanya di angka 299, dan itu bisa dipastikan karena adanya aksi dari masyarakat terkait problema ini. Seandainya tidak ada aksi dari para senior atau dari masyarakat Parung Panjang dari berbagai macam aliansi, mungkin kasus ISPA di Parung Panjang 2023 tidak akan menurun secara signifikan, bahkan akan meningkat secara signifikan. Artinya dari problem atau dari latar belakang yang sudah kita ketahui bahwa dengan aksinya masyarakat mengurangi kemacetan, mengurangi jam operasional truk tambang, itu dapat menurunkan angka ISPA di Parung Panjang, apalagi kalau misalnya ada solusi yang lebih baik. Dan itu saya yakin mungkin hanya di angka 0,5% atau sekian persen lah, kira-kira seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga yang paling miris, Pak, yaitu kecelakaan. Kecelakaan ini saya pikir yang sangat miris ya, sehingga masyarakat itu sangat memiliki terjadi keresahan yang sangat luar biasa, rasa was-was, rasa khawatir, kemudian menjadi salah satu traumatik bagi masyarakat Parung Panjang, apalagi kegiatan-kegiatan masyarakat Parung Panjang itu baik kegiatan pendidikan di bidang ekonomi dan segala macam itu pasti seluruhnya hampir dipastikan menggunakan jalur atau jalan raya Parung Panjang Sudamanik, Pak. Itu. Nah, berdasarkan data yang kami terima dari
Laka Lantas Parung Panjang, Pak. Kecelakaan di 2023 itu ada sekitar 14 kasus, Pak. Dan ini hanya yang kehilangan nyawa atau korban nyawa. Belum lagi data yang cacat. Jadi 14 orang ini hanya, dan baru-baru ini 2024, baru melangkah ke 2024 itu sudah kembali terjadi, Pak. Bahkan ada 2 nyawa, 2 keluarga yang harus kehilangan nyawanya, Pak. Dan kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, maka saya yakin warga Parung Panjang akan tetap diselimuti oleh rasa was-was, rasa takut, rasa kekhawatiran yang mendalam, sehingga menjadi salah satu traumatik yang luar biasa. Izin pimpinan. Nah, berdasarkan data Bapak Ibu pimpinan anggota Dewan DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian juga para sesepuh, para tokoh yang saya hormati, izin. Dalam hal ini kita tidak menghilangkan kinerja pemerintah, tetap kami apresiasi ya kepada pemerintah dengan beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Di antaranya oleh pemerintah Kabupaten Bogor dengan mengeluarkan peraturan bupati, Pak. Peraturan bupati yang diikuti oleh Kabupaten Bogor, yang diikuti oleh peraturan Bupati Tangerang. Kemudian tadi yang kami katakan dan kami mohon izin untuk sampaikan bahwa lagi-lagi kebijakan ini kurang efektif dan efisien. Artinya ada ketimpangan, contoh misalnya di Perbup Kabupaten Bogor di nomor 120 tahun 2021 dengan Perbup Tangerang itu ada perbedaan jam tayang, Pak. Jadi kalau di Perbup Kabupaten Bogor itu jam operasional atau jam tayang untuk truk angkutan tambang itu pada pukul 20.00 sampai dengan 05.00. Sementara di Kabupaten Tangerang itu pada pukul 22.00 sampai dengan pukul. Artinya begini, dari kita lakukan kajian bahwa di Parung Panjang berarti pada jam 8 itu truk tambang boleh masuk, Pak. Sementara jam 10 di Tangerang nggak boleh. Artinya akhirnya menimbulkan penumpukan di Parung Panjang. Karena sesuai dengan aturan Perbup bahwa jam 8 boleh lewat di Parung Panjang. Sementara di Kabupaten Tangerang tidak boleh. Harus pada jam 10. Ya, tapi kami tetap berikan apresiasi. Terus kemudian sampai dengan ada revisi-revisi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan Perbup ini, dan sampai akhir ini yang terakhir 2023 itu dengan nomor Perbup nomor 56. Dan ini pun sama mengalami sinkronisasian. Artinya kalau hal ini terkait dengan dimensi, Pak. Dimensi. Dan saya pikir ini akan menjadi bahan Bapak untuk menganalisa Perbup ini sejauh mana efektif. Perlukah dirubah, perlukah dicabut, diganti dengan misalnya dengan peraturan gubernur, dan atau sesuai yang terpenting adalah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Kira-kira begitu. Kemudian ada beberapa aspirasi atau upaya, mohon izin. Kemudian juga memang ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pemasangan portal, Pak. Ya, dalam rangka ya menegakkan Perbup ya. Perbup nomor 56 ini lagi-lagi ya kita lihat belum efisien lah, belum efisien terkait dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian yang dilakukan oleh pemerintah juga kita perlu apresiasi, salah satunya juga adalah kantung parkir, Pak, yang ada di Reward, yang saya terima itu dengan luas 10,3 hektar, kalau nggak salah, 10,3 hektar dengan kapasitas hampir 1.000 ya, atau 500 truk tambang. Nah, maksud kami ini juga harus kita sampaikan kepada Bapak agar bisa mengawasi sejauh mana nanti penegakan atau peraturan untuk memaksimalkan kantung parkir ini. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Karena bagaimanapun sekarang ini yang digarap kurang lebih 2 hektar ya. Yang sudah berjalan 2 hektar, 4 hektar ya informasi terakhir. Dan yang kami harapkan itu tadi bahwa Bapak sekalian dari bisa mengawasi terkait dengan persoalan ini. Nah,
Adapun solusi yang akan kami sampaikan setelah kita lakukan pembahasan seminggu ini Pak, izin kita sampaikan memang kita ada 3 kriteria ya, yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu ini nanti kita gabungkan saja, nanti mana saja usulan atau aspirasi, keinginan warga masyarakat Parung Panjang yang bisa dilakukan dalam tempo yang dalam waktu dekat, atau dalam waktu yang jauh atau jangka panjang. Yang pertama ya tentu tadi yang sudah sesuai Bapak katakan bahwa harus segera melakukan revitalisasi jalan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena memang ini kewenangan provinsi, maka kami minta semua berdasarkan kebijakan provinsi. Artinya di situ harus ada perbaikan jalan, perlebaran jalan, pembuatan marka jalan, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan irigasi dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian yang termasuk dengan PJU Pak ya, penerangan jalan umum, ini menjadi penting. Nah, kemudian juga ada aspirasi dari kawan-kawan dari senior kami, yaitu adanya rekayasa lalu lintas Pak. Rekayasa lalu lintas untuk truk yang tidak bermuatan, untuk truk kosong, karena memang ini aturannya masih bias Pak, terkait truk kosong ini masih bias aturannya, kebijakannya itu masih bias. Apakah boleh masuk ke wilayah ruas jalan Parung Panjang, Jalan Raya Sudamanik gitu ya. Akhirnya kita membuat sebuah memberikan aspirasi bahwa harus ada coba diupayakan untuk merekayasa lalu lintas untuk truk yang tidak bermuatan atau kosongan itu tidak melewati Jalan Raya Parung Panjang Pak. Tapi untuk jalur truk tidak bermuatan itu ke Jalan Haji Tabri, pabrik LG Pak, tembus ke Tenjo Koleang, atau Jalan Maloko, tembus Rumpin Pak. Itu kira-kira begitu. Nah, kemudian saya sampaikan, saya pikir itu garis besarnya dari jangka pendek terkait dengan seluruh penegakan dan upaya-upaya penegakan dan peraturannya. Kemudian juga kita akan sampaikan jangka menengah Pak. Hematnya menurut kami bahwa ada pembangunan flyover Pak di pintu kereta itu yang di Parung Panjang itu. Ini saya pikir coba kita perlu kaji ulang terkait dengan efisiensi, keefektifan terkait dengan salah satu upaya kita untuk membuat flyover di pintu kereta di Matal Huda ya kalau nggak salah. Nah, kemudian jangka panjang Pak, ya sudah kita sama-sama ketahui bahwa progres jalur tambang itu saya pernah sempat ikutin, bahwa ada semacam pernyataan mungkin ada bahwa seharusnya itu menjadi sudah rampung. Ini hanya apa yang kami ketahui Pak ya. Jadi secara utuh dan secara jelasnya nanti Bapak bisa mencari informasi bahwa jalur tambang ini seharusnya tahun 2022 Pak rampung. Dan itu sempat dihadiri oleh waktu itu Pak Gubernur Ridwan Kamil sudah hadir waktu itu ke Cigudeg, sudah menyampaikan, bahkan ada bahasa, ada statement, bukan ada tindakan kayak semacam peletakan batu pertama lah, kira-kira begitulah kira. Karena waktu itu saya sempat diundang ke Cigudeg, cuman saya nggak hadir, jadi saya tidak tahu persis kondisi yang terjadi di sana gitu, situasi yang kondisi di sana seperti apa dan bagaimana. Yang jelas kami berharap salah satunya ya yang dapat mengurai problem, mengantisipasi problem-problem yang kami gambarkan tadi secara singkat, bahwa memang jalur tambang Cigudeg, Rumpin, kemudian Gunung Sindur ya kalau nggak salah tembusnya ke ini, itu bisa didorong Pak secepatnya dan bisa dikomunikasikan dengan Menteri SDM dan lain-lain gitu Pak. Kemudian juga mendorong pembangunan ruas tol Serpong Pak, Serpong Bogor, dengan memulai wilayah Serpong kemudian menuju ke Bogor. Hal ini dilakukan agar tambang atau truk tambang itu dapat langsung masuk tol, sehingga tidak lagi harus melewati Jalan Parung Panjang
Karawaci begitu Pak. Kemudian mendorong percepatan pembangunan ruas tol Serpong Bogor via Parung dengan menjadikan sebagai rencana jalan tol strategis di Pulau Jawa pada program strategis nasional, sehingga ini perlu koordinasi dengan Kementerian PUPR. Garis besarnya Bapak Ibu sekalian pimpinan Dewan Komisi 5 DPR RI yang kami muliakan, warga Parung Payang berharap agar ada perbaikan serta pelebaran dan perangkat lainnya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agar segera terrealisasi jalur khusus tambang sehingga kami warga Parung Panjang dari seluruh lapisan masyarakat dapat menjalani hidup dengan aman dan damai sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 27 ayat 2 mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Demikian, terima kasih. Ini hanya sebagai pengantar yang akan kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan berbagai harapan, aspirasi kami dapat terrealisasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jelas balik, dinamika dan opsi solusi gitu Pak ya. Cuman saya harus koreksi, jalan tambang kalau harusnya sudah terrealisasi 2022 ya Pak ya. 22 IP. Iya kan? Informasi, Bapak jangan bicara lagi solusi jangka panjang gitu. Jangka lewat. Ya Pak ya. Jadi kita harus memastikan untuk mengultimatum ya pelaksana pembangunan jalan tambang itu, kita minta komitmen waktu kapan akan selesai. Gitu ya. Baik, Bapak, saya tampung aspirasi dan masukan serta semua opsi alternatif untuk mengatasi dalam konteks jangka pendeknya. Termasuk saya nanti minta dari wilayah setempat kirim surat ke saya untuk mengajukan permohonan PJU ya. Mudah-mudahan itu jangka pendek yang bisa saya segera komunikasikan ya ke Pak Menteri Perhubungan, dalam ini ke Dirjen Perhubungan Darat. Baik, saya kira Parung Panjang harus jadi anugerah yang benar-benar anugerah buat masyarakatnya dan sekitarnya. Ya, hari ini kita hadir di gedung Bapak Ibu sekalian, di gedung rakyat. Ini adalah pertanggungjawaban jawaban kita sebagai warga bangsa, sebagai hamba Allah, ya, yang sedang berikhtiar dan menjerit dengan kondisi yang sedang dialami hari ini. Izin penambahan pimpinan. 2 menit Pak ya. Saya ada 2 menit. silakan. Ya, mudah-mudahan 1 menit. Untuk nama saya Amal, Pak. Ya Pak. Ya, rumah saya Pasar Parung Panjang. Baik. Bapak kemarin ke Alfamidi itu seberang jalan rumah saya. Intinya untuk percepatan penanganan jalan tadi, kalau mungkin, Pak ya, kalau mungkin tolong diambil alih oleh nasional. Kami ke Jakarta sangat dekat, jangan provinsi, supaya ada percepatan penanganan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya Bapak hadir di sini untuk dasar ke arah sana Pak ya, kalau ada solusi. Untuk Instruksi pimpinan boleh bicara 5 menit saja. Sebelah mana? Banyak kan 5 menit. Mana Pak? Oh, Di sini pimpinan. jangan lama-lama Pak ya, 2 Ya, menit ya. lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Gema Abah dan Gampar sudah bisa membawa masyarakat Parung Panjang hadir ke sini, dan ini bagi saya sejarah Pak. Sejarah di Parung Panjang bisa ada duduk di DPR. Masyarakat bisa mengajukan langsung, beraspirasi langsung, menyampaikan aspirasi kepada Bapak sendiri. Dan terima kasih kepada Bapak kemarin sudah hadir bersama saya survei ke TKP Jalan Raya Parung Panjang itu seperti apa. Saya cuma menambahkan pimpinan Pak Ule semuanya, saya cuma menambahkan tadi presentasi kurang jelas. Karena kan baru kemarin saya buat beritanya ISPA, Inspeksi Saluran Pernapasan dari 2015 sampai 2023 bisa dicatat semuanya. Ini data akurat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, kurang lebih ada 15.000 jiwa di Parung Panjang yang terjangkit ISPA dari total 86.000. Itu Pak. Kenapa? Karena saya berbicara seperti ini, Parung Panjang ini akan menjadi kota metropolitan dari tahun 2021
sampai 2041. Itu tertuang di Perbup 44 tahun 2021. Parung Panjang ini salah satu yang di RDTR-kan, Rencana Detail Tata Ruang Kota Metropolitan di Kabupaten Bogor, yang seharusnya Kecamatan Cibinong, namun dapatnya di Parung Panjang. Karena Parung Panjang ini udah dijajah sama perumahan, Pak, kiri kanan perumahan. Jadi ya Parung Panjang ini ayolah berteriak gitu kan. Karena kan setiap hari ini jalan raya Parung Panjang ini ada 3.000, Pak. 3.000 kendaraan yang melintasi, walaupun jalan Cihelang baru kemarin rampung, baru bisa dilintasi. Akan tetapi 3.000 ini tetap melintasi, Pak. Kenapa? Karena kan kita membuat aksi demo kemarin yang saya kasih kabar sama Bapak, karena adanya korban meninggal, Pak. Itu sih salah satu alasan kita membuat aksi, Pak. Sebelumnya juga saya yang viralkan juga, Pak. Pungli angkutan tambang 75.000, Pak, per kendaraan. Sebelum adanya revisi Perbup yang sekarang 53 tahun 2023. Itu kurang lebih waktu kurang lebih hampir 3.000, kali aja 3.000 kali 75.000, miliaran uang haram di Parung Panjang, Pak. Gitu, Pak. Karena bagi saya solusinya hanya jalan tambang harga mati bagi saya, Pak. Nggak ada solusi lain. Karena kan saya bisa membilang di depan pabrik, Ridwan Kamil kan berjanji Mei 2022 dia groundbreaking di Cigudeg mengenai groundbreaking jalan tol khusus tambang. Dia berjanji 2024 Mei akan selesai. Saya orang pertama bilang gubernur pembohong. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, suara perempuan. Izin Pak. Yang mana? Izin, yang mana? Pak. Yang mana? Oh iya. Ya. Oke, perwakilan Ibu ya. Izin Bapak ya. Oke. Ya. Pak Dera mau ikut ngomong juga nggak? Nggak. Oke. Ibu aja. Terakhir ya, sepakat ya. Ya. Oke. Saya nambah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Mulyadi, yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana doa seorang pemimpin yang adil untuk masyarakat itu doa yang paling mustajab. Dan seluruh orang tua kami di sini, juga rekan-rekan kami dari Parung Panjang. Bapak, saya adalah masyarakat Parung Panjang yang lahir di Parung Panjang, kecil di Parung Panjang. Namanya Aya, Pak. Nama saya Susi Damayanti, panggilan saya Aya. Saya putri asli Parung Panjang, Bapak. Izin, Aya itu ikut demo di Parung Panjang dari Aya single. Sampai sekarang hadir di sini, Ayah sudah punya anak 1, Pak. Sampai dari, ya sekarang udah punya anak 1. Ayah dulu ketua BEM di Sekolah Tinggi Agama Islam Nidael Adabi, kampusnya ada di Parung Panjang. 2014 itu demo yang paling besar pertama. Nah itu di sana mahasiswa juga ikut. Terus selain demo di jalanan, Bapak, Ayah juga sempat ke Kemensetneg ya. Ada di sini rekan Ayah. Yang ikut juga ke Sekretariat Negara, Bapak. Kami juga sempat mengusulkan hal-hal terkait Parung Panjang. Selain itu ya, yang terdekat kemarin, Ayah itu berada posisinya waktu kecelakaan pertama yang membuat teman-teman melakukan aksi damai. Ayah posisinya di belakang mobil yang tertabrak oleh tronton yang remnya blong itu. Ayah di belakang itu. Ayah yang mengurus untuk polisi agar segera menangani hal ini karena sopir Call Diesel itu jatuh ke bawah, Bapak. Izin. Nah di sini Ayah mendengarkan banyak sekali tadi beberapa statement dari Bapak. Salah satunya revitalisasi jalan. Boleh izin menambahkan, Bapak, kalau revitalisasi jalan, ketika Ayah lihat, Ayah ini adalah salah satu orang atau ibu-ibu yang kadang sennya ke kiri, tapi beloknya ke kanan, Pak. Bahkan Ayah sering diuber-uber supir tronton karena jalannya ya ibu-ibu gimana ya, udah mah jalannya rusak, Ayah nggak bisa gitu. Dengan segala macam kekuatan superhero tidak bisa menerabas jalan itu. Selain itu Bapak, Ayah adalah seorang guru di sekolah SMP Negeri 3 Parung Panjang yang di mana Bapak, anak murid Ayah beberapa putus sekolah karena menjadi
kenek supir tronton. Itu yang benar-benar terjadi di Parung Panjang. Kenapa tidak ada pengawalan ke perusahaan-perusahaan tambang itu? Kenapa anak kecil tetap diterima untuk bukan saatnya untuk bekerja? Kenapa mereka diterima untuk bekerja? Bahkan menjadi kenek, bahkan anak-anak ayah di sekolah yang berhenti itu. Mereka ada yang jadi supir, entah bagaimana caranya mereka belajar mobil-mobil besar itu, Bapak. Selain itu memang ayah dapat penghargaan pemuda pelopor Kabupaten Bogor karena gagasan mengasuh 121 anak yatim yang beberapa di antara mereka ayahnya adalah tukang ganjur, Bapak, di Parung Panjang. Ayah mereka karena kami asesmen dan Istana Yatim yang ayah buat ini memang sudah berizin dari Dinsos. Satu persatu anak kami asesmen, apa sebabnya mereka sehingga menjadi yatim. Salah satunya riwayat kematian ayahnya, kami rekam jejak semua, rata-rata semuanya paru-paru. Bahkan untuk punya beras saja harus nunggu ayah. Ayah berjualan bakul, Bapak, di Parung Panjang. Itu aksi yang mungkin hanya bisa itu yang bisa saya lakukan. Selain itu, Bapak, usulan Bapak merevitalisasi jalan, Bapak harus pertimbangkan juga. Karena warga Parung Panjang pun ada yang punya kantong parkir di halaman rumah mereka. Betul tidak, Bapak Ibu? Di wilayah Cikabon, jam tayang dari jam 22 sampai 05 itu berlakunya sampai daerah mana? Tidak berlaku. Sopir-sopir tronton itu dari mulai pagi sudah mencari apa? Kantong parkir mereka sendiri. Mungkin berlakunya hanya dari Matal Huda sampai ke perbatasan Legok. Iya enggak, Bapak Ibu? Iya enggak, Bapak Ibu? Terus apa? Jam tayang itu. Terus kami sendiri tidak melarang, Bapak. Kami sendiri tidak membenci saudara kami yang kerja di tambang yang punya, maaf, kantong parkir. Ya mungkin itu bagian dari usaha, upaya mereka juga untuk mensejahterakan dirinya. Tetapi kan supir tronton ini mencari atau mengunjungi kantong parkir mereka itu di jam-jam yang bukan jamnya. Tidak hanya satu, Bapak. Tidak hanya satu tronton yang mereka sendiri ke tempat mereka parkir di kantong-kantong parkir. Itu banyak sekali tronton sehingga mau jam tayangnya berapapun gitu. Itu mohon dipertimbangkan kembali revitalisasi itu. Mohon dipertimbangkan kembali, Bapak. Kalau misalnya mau ada perbaikan jalan, sayang banget gitu. Kalau jalannya nanti tertimpa lagi oleh beban-beban tronton yang sangat melebihi kapasitas. Mungkin itu masukan dari ayah. Dan Bapak, sampai mana kami akan mengawal ini semua? Tolong Bapak mungkin bisa kasih kabar ke salah satu koordinator kami, sehingga kami di sini pulang ke Parung Panjang nanti bawa kabar gembira untuk seluruh lapisan masyarakat Parung Panjang. Itu saja Bapak, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Izin, Pak. Kasih lagi ya. Izin. Terakhir sekali ya. Sudah cukup ya. Belum. Karena masih ada kegiatan lain. Izin. Setengah jam, Pak ya. Izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan DPR RI Pak Haji Mulyadi. Hatur nuhun Pak waktunya. Yang tokoh-tokoh Parung Panjang mohon maaf kalau saya ikut bicara Pak. Nama saya Yudi Firmansah, dipanggilnya Kang Firman. Diulang kembali, rumah saya di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ketabrak Pak. Alhamdulillah umur sudah 45 tahun. Saya akan menyampaikan kondisi terkini. Karena tadi sudah bicara dari masa lalu. Pengennya saya menyampaikan. Ya, intinya saya ke pemerintah nih Pak, mau ngomongnya kalau ngomong bodoh boleh gak Pak? Pemerintah bodoh boleh gak? Ya, pemerintah bodoh, sangat bodoh Pak. Ya itu Pak. Jadi kesimpulannya sederhana Pak. Ya, Gema Abah lahir karena salah satu permasalahan ini Pak.
Dan Gema Abah tidak akan berakhir di sana nih Pak. Kita akan terus berjalan. Saya mohon petunjuk Bapak nanti bagaimana kami bisa ketemu dengan yang namanya PJ itu siapa namanya PJ kita siapa namanya? Pak B. Belum kenal saya itu Pak. Ya. Ya. PJ bupatinya. Jadi kesimpulannya Pak, kondisi terkini jangka pendek ya, jalur tol Tambang pertama, berapa tahun menurut Bapak jalur tol Tambang bisa terrealisasi Pak? Menurut Bapak, dari kacamata Bapak? Kalau kacamata teknis saya nggak menguasai Pak. Betul. Tapi dalam kacamata kebijakan tahun ini saya minta selesaikan. Gitu. Catat. Ya boleh dicatat Pak ya. Dengar aja Bang, apa ini kan Terima kasih pimpinan. kehadiran Oke, Pak. Bapak, kehadiran Bapak Oke. Ibu justru untuk dasar bagaimana percepatan itu bisa terjadi. Tapi yang Baik. kedua, aspek teknis kan saya tidak menguasai. Betul. Maka saya minta datang ke Pak Gubernur untuk segera ayo dong Pak koneksikan ke APBN ya, Iya, Pak. supaya kita Jadi, bisa intervensi. Semalam saya mencoba bertemu dengan salah satu kontraktor yang memang katanya sedang mengerjakan itu, tapi cuman via telepon dari salah satu pegawainya. Terkait regulasi, beliau mengatakan bermasalah, tapi kan tadi undang-undang revisi jalan nomor sekian teknik khusus ya Pak ya. Jadi walaupun saya tidak sekolah tinggi, alhamdulillah Pak, ya kan. Saya bilang bodoh semua ini. Bodoh lagi aja Pak. Sekarang yang akan menjadi masalah itu adalah konsorsium Pak. Saya nggak paham tuh bahasa konsorsium tuh Pak. Yang saya tahu patungan. Ngapain itu Pak? Ngapain patungan? Bikin lama-lama patungan Pak. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, kalau tol Tambang itu 1 tahun, kami minta nanti Bapak mempunyai PJ-nya suruh bikin surat pernyataan atau apa tuh Pak, berikan kepada kami untuk bukti, karena kami akan menolak yang namanya perbaikan jalan Pak. Perbaikan jalan yang saat ini kata Pemprov mau diperbaiki, kami akan tolak. Sebelum kami memegang betul-betul sah secara ininya bahwa tol sedang direalisasikan. Jalan khusus Tambang sedang direalisasikan. Itu Pak. Kami tolak perbaikan jalan. Mohon maaf rekan-rekan. Jadi Pak, kesimpulannya sekali lagi tolong kabari kami seperti kata Bu Aya ya. Gitu, saya pengen ngobrol panjang lebar nih Pak nih. Cuma kalau udah emosi saya suka nggak konsen Pak. Gitu Pak. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Tambahan pimpinan. Cukup ya? Temanya sama juga nggak? Enggak. Biar bisa tidur, Izin pimpinan, cuma ini aja sih. Nah, saya Rizal. Saya tinggal di Parung Panjang dari tahun 2019. Alhamdulillah ini udah tahun kelima. Saya cuma ingin menambahkan aja transparansi itu aja sih Pak. Ya, transparansi. Karena itu sangat penting dalam janji-janji yang sudah diutarakan sebelumnya. Saya juga warga di Parung Panjang juga sangat ingin mendengarkan sih progresnya itu sampai di mana seperti itu. Karena transparansinya nggak ada. Cukup Itu ya? aja Pak. Baik. Thank you. Saya respon semuanya. Secara garis besar intinya sama, solusi permanen ya untuk terkait kekisruhan jalan di Parung Panjang. Pak Hari yang pernah mengirimkan demo besar di Parung Panjang pada saat saya rapat dengan Pak Menteri PUPR, saya minta Pak Menteri PUPR untuk bicara ya kepada warga yang sedang demo waktu itu, dan akhirnya beliau tadi berkomitmen untuk mengintervensi selama kita perjuangkan dalam konteks aturan, gitu ya Pak ya. Aspek teknisnya tetap kita kawal, walaupun saya tidak punya pemahaman yang kuat terhadap aspek teknis. Pak Hari sendiri kalimat yang menyakitkan buat saya, jangan ngomong aja Pak, buktikan gitu kan. Nah sayangnya fungsi itu adalah di eksekutif Pak. Parlemen itu parle ngomong. Ya, kalau anggota parlemen nggak ngomong nggak kerja itu. Nah maka tadi Ibu Aya bilang sudah sampai ke seknek segala macam. Confirm Bu, itu cara kita bagaimana mencari saluran-saluran mencari solusi. Tapi konteks yang paling pas menurut pengalaman saya ya, ternyata harus terus berulang-ulang disuarakan dan dikawal. Ya, pengawalan ini dalam konteks kebijakan pasti muaranya adalah anggaran. Nah, kebetulan saya masih ditugaskan di Banggar. Saya akan suarakan kembali di Banggar supaya kesulitan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Ya, sami-sami Pak. Tapi intinya Bapak Ibu tolong tetap jaga kerukunan, berbaik sangka. Ya, saya baru masuk ke area masalah ini. Saya masuk pusaran masalah Bapak Ibu. Saya ingin menjadi
bagian keluarga Bapak Ibu yang jadi solusi, ya, bukan nambah beban. Jadi tolong bantu totalitas percaya, jangan berburuk sangka, komunikasikan saja kalau ada hal yang tidak nyaman, ya. Saya akan update terus kepada pimpinan-pimpinan Bapak Ibu semua situasi terakhir. Bahkan kalau perlu, saya pada saat ketemu Pak Gubernur bikin dong komitmen kapan mau menyelesaikan supaya saya sebarkan juga di Bapak Ibu. Iya, ya. Nah, pokoknya intinya saya paham inti dari situasi ini. Kita ingin mengakhiri penderitaan, ya. Anugerah yang diberikan kepada Parung Panjang dan sekitarnya harus jadi anugerah. Kesulitan, masalah, dan mohon maaf ya, tadi potensi kecelakaan, kemudian dampaknya kena ISPA segala macam yang belasan ribu itu harus kita akhiri. Ya, konteks saya audit Parung Panjang dalam segala dimensi harus segera dilaksanakan dan seluruh pemerintah harus duduk bersama mencari solusi. Dan saya kira pemerintah sudah cukup jadi pemadam kebakaran. Artinya apa? Tadi disebut bego-bego itu pemadam kebakaran maksudnya Pak. Lamun ada masalah karek naronghol gitu nya. Kayak diantepkeun deui supaya cicing heula gitu nya Pak Firman ya. Siap, pokoknya saya paham Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya sebagai ya PJ mana nih Bupati Gubernur? Oke. Baik, nggak apa-apa, nanti di WA aja pakai saya. Ya, sudah paham Pak. Intinya sudah paham harapan Bapak, masalah Bapak, dinamikanya. Siap. Cukup Pak ya. Saya kira sebagai penutup, mari kita membaca Al-Fatihah yang beda agama menyesuaikan. Bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita, ya, komitmen kita, ikhtiar kita, niat kita senantiasa dalam ridho, pertolongan, dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin, selesai, tidak perlu ada tanggapan apapun lagi. Saya kira demikian saudara-saudara, rangkaian acara audiensi pada hari ini dapat kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih atas segala usulan, masukan, dan saran yang telah disampaikan Gema Abah dan Gampar serta Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan kami bicarakan dan tindak lanjuti dengan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Kerja Komisi 5 yang menjadi mitra di DPR RI. Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan. Apabila tidak ada hal-hal yang perlu kita bicarakan lagi, maka rapat hari ini kita tutup dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.